berharap. Proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati. Kenapa belakangan ini malah Anies yang mulai meredup ya gitu, maksudnya dalam pemberitaan juga tidak begitu banyak ini gitu. Kalau kita bicara momentum, kan dia memasang strategi untuk sosialisasi ke bawah. Karena kan udah dari sisi elitnya udah pasti, dia udah diusung oleh Nasdem dan Demokrat. Hanya yang belum selesai kan Nasdem, Demokrat, PKS ya, yang belum selesai dan menjadi ganjalan itu Anies mau berpasangan dengan siapa. Ini juga kan bukan pekerjaan ringan, karena PKS dan Demokrat juga punya keinginan agar posisi wakil presiden dimiliki mereka gitu. Tawar-menawarnya pasti akan tinggi dan kemudian kompensasinya juga harus tinggi. Ya itu mungkin belum selesai. Jadi momentumnya aja itu. Anies nih, Ya belum ada momentum lagi, bidding. Tawar-menawarnya itu nanti gimana? Masih belum jelas. Kalau dari sisi Anies. nah itu Pak yang mau saya bicara, apa yang tadi mau ini, bahwa kayak kita bandingkan Anies dengan Ganjar gitu. Anies sudah dari awal dicalonkan oleh Nasdem gitu ya. Sampai ke sini kayak secara kehilangan momentum gitu ya. Udah di awal dulu waktu dicalonkan benar gitu, dia ramai jadi perbincangan, ramai ini, tapi belakangan ini kan kita bisa lihat bahwa semua orang ngomongin Ganjar gitu. Secara awal ngomongin Prabowo gitu ya, karena masih sini momennya jadi masih banyak gitu. Gimana Mas? Karena selama ini juga Anies itu tidak dibicarakan oleh mayoritas suara yang berkuasa. Jadi kan ruang untuk dia dibicarakan juga terbatas. Paling kalau misalnya Metro TV Group itu rajin memberitakan soal Anies, akan naik lagi. Kan persoalan nanti di strategi media. Kalau strategi medianya lambat, ya kelewat, karena dari sisi popularitas kan lebih populer Ganjar dan Prabowo. Prabowo pun sekarang ada kemungkinan menjadi menurun kalau strategi medianya tidak kuat dan dukungan medianya tidak kuat. Mungkin kalau misalnya MNC Group bergabung ke Prabowo, itu akan rame. Kan sekarang persoalannya itu, media mana yang akan mendukung, kekuatan media mana yang akan mendukung para capres. Ini benar, PDIP secara real memang tidak punya media pendukung yang real ya. Tapi kan bukan berarti Ganjar tidak punya popularitas, bukan berarti bahwa Ganjar bukan media darling. Selama ini kan Ganjar media darling. Ya. Beda dengan Anies itu bukan media darling. Kan benar gitu. Yang menarik yang saya mau saya tanyakan, yang menarik nih menurut Pak Said dan Pak Eko itu, dengan sekarang kan sedang trennya menggunakan sosial media gitu ya. Pak Said dan Pak Eko, berapa besar akhirnya exposure dari media konvensional itu masih menarik untuk 2024 nanti Pak? Masih diperlukan ya? Saya masih percaya bahwa media mainstream masih punya pengaruh kuat, lebih kuat daripada pas bahwa ada gerilya di media sosial ya. Semua orang kan menggunakan dua-duanya. Ganjar pakai media sosial, Anies pakai media sosial, kemudian Prabowo juga pakai media sosial. Tinggal lihat timnya, di media sosialnya mana yang lebih kreatif. Kan ini persoalan kreativitas, seperti tadi disampaikan oleh Mas Eko. Kalau masing-masing di media sosialnya kreatif akan seru gitu. Tapi kalau nggak kreatif paling nanti isinya cuma maki-maki dan jelek-jelekin gitu. Berarti media konvensional ini khawatirkan jadi kayak pemilu sebelumnya. Media konvensional masih ini Pak, 2019 itu kan justru masih secara penelitian, media konvensional justru masih punya exposure paling besar untuk menaikkan popularitas calon gitu ya. Gimana Pak Eko?
Pertama, saya sepakat dengan Pak Sail bahwa media konvensional masih punya pengaruh yang kuat di masyarakat. Cuma memang yang jadi permasalahan adalah tingkat pemanfaatan media sosial itu di masyarakat lebih frekuensinya lebih tinggi daripada media konvensional. Artinya update pemberitaan, kemudian dengan adanya gambar, dengan adanya komentar-komentar, itu kan mempunyai daya tersendiri yang tidak bisa dilakukan oleh media konvensional. Nah, sementara masyarakat kita itu lebih diakui lebih senang yang bombastis, yang yang bisa langsung wah kok gini, sama seperti misalnya kasih contoh soal arteria dahlan misalkan hidup lah segala macam, itu meskipun bohong tapi tetap dibuka, tetap dibaca gitu loh. Nah, sekarang tinggal keterpercayaan publik terhadap pemberitaan. Nah, ketika media-media konvensional itu dibaca oleh publik, dipengaruhi oleh salah satu capres atau cawapres, mungkin yang bacaannya adalah orang-orang yang senang dengan capres atau cawapres tersebut, ya kan? Tapi yang nggak senang akan pindah channel, atau kalau di koran apalagi belum tentu mau beli. Ya, yang free, yang mudah didapat, yang mudah diakses, yang ada di hadapan kita orang, ya adalah handphone. Artinya media sosial. Nah, yang dominan. Nah, di titik ini saya meyakini Ganjar termasuk yang agak tim Ganjar piawai dalam kan medsos. Tapi saya juga percaya semua yang maju jadi capres depan akan mencari tim yang lihai, yang ahli, ya kan? Karena budgetnya ada dan mereka sadar betul bahwa membangun opini publik di media sosial itu penting. Nah, bahkan mungkin buzzer pun juga akan dikerahkan, ya kan? Pihak-pihak yang akan bertarung di pilpres itu akan memanfaatkan buzzer. Nah, kenapa? Karena itu juga salah satu cara untuk mendegradasikan citra lawan politiknya. Nah, seperti itu. Maka depan perangnya itu perang di medsos. Kalau perang di medsos, ya otomatis lebih dahsyat daripada yang ada, karena kan kita lihat di medsos heboh, padahal prakteknya gak gitu-gitu amat. Tinggal masyarakat akar bawah yang terpengaruh yang akan menjadi korban. Oke, kalau saya lihat dari media sosial, kebetulan saya mengikuti para calon ini media sosialnya gitu ya. Termasuk yang dilakukan oleh Pak Prabowo nih. Pak Prabowo kan tadinya ini bahwa dia yang paling kaku di media sosial gitu ya, di antara yang lain nih mungkin. Pak Prabowo itu kemarin kan beberapa kali menemui petinggi-petinggi TNI ya, jenderal, mantan jenderal itu. Dia di situ melakukan selain waktu Lebaran itu ya di situ, dan itu terus di situ juga diangkat tentang sepak terjang beliau selama menjadi TNI gitu ya. Pendapat dari petinggi TNI gitu ya. Tapi kalau saya lihat memang di medianya Prabowo ini masih terlalu old school gitu ya, walaupun nanti di uploadnya di media sosialnya dia juga, tapi cara pengemasannya itu terlalu old school kalau menurut saya gitu ya, terlalu konvensional ya, terlalu dulu banget, dari pemilihan font, dari cara penggarapannya gitu ya. Lalu menurut saya nanti yang sangat berperan memang dari tim media sosial ini, bagaimana bisa menggarap segmentasi anak muda ini ya, karena media sosial itu kan lebih ke situ ya, segmentasi anak muda gitu ya.
Tapi kalau mungkin kalau hal-hal yang tadi seperti Pak Prabowo dapat endorsement dari pemimpin TNI zaman dulu gitu ya, senior TNI, mungkin kalau itu diangkat di media konvensional mungkin lebih dapat atau lebih mengenal dengan segmentasinya. Di saat ditaruh di media media sosial itu jadi kalau menurut saya kok jadi nggak begitu cocok gitu ya dengan segmentasi ya Pak. Kalau istilah sederhana jadi wagu ya. lagu Terus ya sebutan kesan wagu. Iya, Jadi lucu. bahwa karena muda kan juga nggak tahu itu dulu siapa Widodo AS semuanya gitu ya. Hendro Priyono itu siapa? Mungkin dengan di segmen kan diangkat di TikTok gitu Pak. Mungkin nggak begitu kan dengan segmennya gitu. Tapi kalau semuanya kayak kemarin dia mengendorse Al Ghazali, El Rumi, anaknya Madani sebagai anggota itu nggak cocok gitu. Lebih cocok dengan segmentasi kalau untuk di situ. Tapi itu kalau soal TNI Prabowo di TNI itu pasti langsung dibabat sama genap itu puluh gitu loh. Kalau dibilang kan itu jenderal bermasalah, orang udah ada suratnya kok, keputusannya bahwa dia dianggap cacat dalam karir gitu. Kayak ini Pak, yang selalu diangkat itu kan kayak Prabowo dengan keberhasilannya dia dengan operasi Woyla gitu ya, yang di Irian Barat, yang sekarang pas dengan momentumnya masih ada KKP yang ini dengan yang pilotnya Susi Air gitu ya. Kemarin beberapa kali saya lihat di sosial media muncul lagi tuh operasi Woyla ya Prabowo yang berhasil menyelamatkan peneliti saat itu gitu ya. Lagi-lagi itu lagi-lagi kalau menurut saya kayaknya Kan operasi Woyla deh. Kalau Woyla di Bangka itu kan Woyla ini siapa? kalau ini Murniani. Kalau Woyla itu yang Kapten kalau nggak salah. kalau Woyla itu yang Garuda ya. Ya, yang Bangkok. Oh ya, yang penyelamatan peneliti di Mapen ya, Mapen. Mapen ya di Perimbal ya. Ya itu kan Ya. Nah kalau menurut saya juga harus itu ya, kayaknya ada kesesuaian di antara materi yang mau diangkat dengan segmentasi medianya, itu kayaknya perlu disesuaikan juga kayaknya Pak. Kalau Gerindra itu harusnya belajar dari Perindo. Kalau menurut saya, kalau soal kenapa Perindo sudah lama mendekati UMKM, bikin gerobak Perindo sesama so artinya Prabowo itu harus melakukan switch of pindah, bukan hanya mengedepankan kesuksesan di dunia militer, karena itu oke lah, itu bisa didaur ulang. Tetapi di belakang tim kreatif Prabowo terus mencari bagaimana membranding Prabowo itu meskipun usianya sudah tua 60 lebih, tapi pemikiran muda, dekat dengan kalangan milenial, itu tidak dilakukan Gerindra gitu loh, sehingga dia Semuanya gitu ya. Bahkan ketika menjadi wakil gubernur pun jadi Patrian itu tidak menyentuh milenial, menurut saya kurang gitu loh, menyentuh milenial. Harusnya ketika menjadi wakil gubernur DKI itu kan etalasenya Indonesia. Ketika misalkan ada Fashion Week, kita aja misalkan ya kan dia mensupport atau segala macam lah, atau kegiatan lain yang disukai milenial Gerindra ada. Saya pikir itu bisa menjadi investasi politik yang bisa dimanfaatkan sekarang. Nah kalau sekarang ya pemilu tinggal 14 Februari 2024, Al baru masuk, ya saya ingat, bukannya merendahkan lah ya, tapi ingat Al itu bukan milenial yang dianggap sukses. Nah, orang lebih melihatnya sebagai Ahmad Dhani
Nah, Ahmad Dhani pun jadi politisi juga dianggap bukan politisi yang baik karena masuk penjara 2 kali misalkan. Nah, itu kan pencipta citra, artinya citra itu yang gampang diruntuhkan gitu. Maksud saya kalau dia emang mau merangkul milenial, justru ngalah ketika Srija Patria jadi wakil gubernur misalkan, atau dia masih punya power di DKI, itu dimanfaatkan gitu loh untuk mendekati milenial. Begitu pula dengan pejabat-pejabat Gerindra yang lain yang di daerah mungkin jadi bupati segala macam, itu berminat milenial atau para swing voter atau pemilih pemula yang 2024 akan melakukan pemilihan perdana dalam hidupnya. Menurut saya seperti itu. Jadi sayang tidak memanfaatkan waktu yang ada. Kalau Mas saya gimana? Kalau soal Ahmad Dhani masuk penjara, sebetulnya itu aset buat Gerindra. Kalau misalnya Ahmad Dhani itu ditonjolkan sebagai ikon perlawanan terhadap kekuasaan. Nah, sayangnya selama ini juga nanggung nih. Ya, Didorong itu. Padahal kalau didorong terus nih sebagai ikon perlawanan itu menjadi aset yang besar buat Gerindra. Sehingga ketika anaknya naik itu orang jadi inget, oh gua akan milih Gerindra yang didukung oleh Al itu karena bapaknya itu orang berani. yang berani melawan rezim. Misalnya ketika di zaman Orba kan melawan rezim itu menjadi populer itu. Nah, ini nanggung nih Ahmad Dhani itu. Itu tidak dikemas. Iya, persoalannya di situ. Ya walaupun kalau menurut saya itu bagian dia bisa jadi peluru juga sih. Tinggal bagaimana nanti dia, ya itu tadi masih punya waktu untuk membuat opini-opini tadi kan. Walaupun menurut saya kayak si L itu kan, menurut saya itu peluru juga masih, walaupun kan banyak orang yang tidak melihat bahwa seberapa dia suksesnya Pak gitu. Yang penting saya kenal dia, saya ngefans sama dia. Jadi semacam opinion leader kan gitu ya, bahwa Al bilang bahwa saya ngefans sama Pak Prabowo. Ini fansnya dia, barisannya dia juga mungkin akan punya opini yang sama gitu. Oh, si Al aja ngefans sama dia, pasti dia akan saya juga akan milih Pak Prabowo juga. Nah ini kan bagaimana tinggal nanti mereka mengemasnya ya. Makanya menurut saya itu ini besok orang-orang belakang layar ini kayaknya ke depan ini perang orang kreatif di belakang layar, para capres-capres ini nanti akan yang bakal ini gitu ya, menyesuaikan dengan. Jadi kira-kira nanti kan perlombaannya itu perlombaan tim kreatif dalam membuat karya visual, juga perlombaan tim kreatif dalam menggiring emosi dan opini masyarakat. Betul, opini publik. Tapi kembali lagi, ini semuanya masih belum fix. Ya, Bisa aja tiba-tiba Prabowo berpikir yang lain, atau Ganjar berpikir yang lain, atau yang lain bisa sama lah. Tapi yang menariknya kapan sih Pak? Pendaftarannya kapan? KPU tanggal berapa pendaftaran? Oktober 2023. Karena kan ini udah bulan Mei. Besok dia udah mau Mei ya. Mei, Juni, Oktober berapa bulan lagi tuh? Sebentar. Ini waktunya udah pendek. Waktunya pendek kalau dari sisi waktu. Tapi meskipun begitu ya, kemungkinan masih besar juga. Bisa aja, kalau saya sih melihatnya gini, bisa jadi malah nanti terulang ini ketika zaman Prabowo ketemu Jokowi. Kali ini adalah Prabowo berpasangan dengan Airlangga, ya ketemu dengan di babak finalnya ya, di babak final ketemu dengan Ganjar, entah sama Erik atau entah dengan Sandiaga. Berarti itu ada Pak, kalau bisa ini all Jokowi final nanti. Bisa, akhirnya all Jokowi final juga gitu. Karena kan strategi Jokowi juga bagus gitu ya. Dia mendorong orang-orang yang dekat dia untuk tetap maju, sambil berusaha agar yang tidak mendukung dia tidak punya peluang untuk maju gitu kan. Bahkan ini Politik kan begitu. Muldoko kan juga masih melakukan perlawanan hukum juga nih Pak. Maksudnya masih mencoba ini menokel nakutin ya. itu Demokrat ya.
melakukan ya. ya masih secara hukum masih mau peninjauan kembali atau apa ya? PK, dia mengajukan PK kalau misal. Berarti kan ini Kalau- masih ada upaya Maksudnya, untuk itu. saya lebih menarik ini menurut saya bagaimana Golkar berusaha memasukkan Airlangga sebagai cawapresnya Prabowo. Kenapa? Karena Golkar ini kan partai tua, berpengalaman, pernah 32 tahun menjadi pemimpin partai, tapi setelah itu nggak pernah ada kadernya yang jadi presiden atau wakil presiden. Nah, ini secara psikologis Airlangga, oh iya sekretaris JK, tapi setelah itu kan kalis tuh. Setelah itu hampir Golkar cuma menang di DPR, di parlemen, tapi tidak ada calonnya. Harusnya ketika itu Golkar tidak dengan Jokowi yang istilah pemain pemula gitu. JK itu dengan pengalamannya, Bisa jadi presiden ya. duitnya banyak, ketua Golkar, harusnya jadi presiden, bukan wakil presiden gitu loh. Jadi saya menilai itu bukan prestasi yang luar biasa. Nah, sekarang Golkar sudah mulai sadar ya. Nah, kita ini kan pemain lama, alumni kita udah banyak bertebaran di mana-mana. Maksudnya kita tidak bisa berperan di pemerintahan sebagai eksekutif lah ya. Jadi wakil presiden lah minimal, dengan harapan ketika sekarang jadi wakil presiden, periode berikutnya Airlangga bisa jadi presiden gitu loh. Kalau enggak, Golkar akan kehilangan momentum dan selalu akan menjadi singa tua yang nggak berdaya. Dan biasanya kalau ketuanya itu nggak jadi wakil atau nggak jadi presiden, itu pasti ganti ketua gitu ya Pak. Iya. Kalau ada pergantian lagi ini biasanya. Iya. Nah, kalau Pak Eko sama Pak Saim melihat sekarang pengaruh media dalam membangun itu gimana Pak? Apakah sebenarnya nanti cawapres lah kita ini kalau capresnya kan paling enggak udah ada 3 itu lah gitu ya. Cawapres ini peran media itu gimana Pak untuk membuat opini itu supaya didengar nggak sih Pak dari media itu gitu ya, opini dari media itu atau apa ya, isu-isu yang mungkin naik di media itu bisa jadi pertimbangan nggak sih Pak untuk partai-partai itu nanti menentukan cawapres, lebih menarik ini gitu. Wah, ini kan yang selalu menjadi pertimbangan adalah capres. Cawapres itu cuma pendamping kan gitu. Ya kalau udah capresnya udah ada ya tinggal kemudian tadi kombinasi aja. Capres ini mau disandingkan dengan cawapres yang bagaimana? Yang uangnya banyak atau yang punya power, misalnya apakah Ganjar dipasangkan dengan misalnya dengan mantan Panglima TNI Andika Perkasa gitu, karena punya power di militer misalnya, atau kamu dipasangkan dengan orang kaya Sandiaga Erick Thohir, apa kamu dipasangkan dengan orang yang pemberani macam Mahfud MD gitu, semacam. Tapi ujung-ujungnya kan itu akan ada di kalkulasi partai dan partai pendukung. Ya kan, berita media tidak mempunyai cukup besar lah pengaruhnya. Paling kalau untuk rame-rame ya bayarlah tambah rame tuh. Kalau saya ada tiga hal terkait cawapres. Yang pertama pasti hasil rembuk antar partai koalisi atau partai pendukung. Karena partai yang mendukung pasti kan juga ingin kontribusinya itu diapresiasi ya. Kalau nggak jadi capres ya minimal cawapres lah gitu. Yang kedua, yang bisa memberikan amunisi, karena yang namanya pilpres itu pertarungan panjang, ibaratnya bukannya maraton lagi, triathlon gitu loh. Duitnya harus banyak gitu, kalau nggak banyak pasti ya akan putus di tengah jalan. Nah, yang ketiga yaitu dukungan
basis masanya bagaimana, itu tentu kan dipertimbangkan. Nah, maka tadi saya juga sepakat bahwa ketika Sandiaga disandingkan dengan Erik, ya secara duit mungkin 12-13 lah ya, nggak beda jauh lah. Tapi dari segi pengalaman keberhasilan, Erik itu pernah diikat para pemenangan ya zaman Pilpres Jokowi ya. Nah, artinya itu track record saya, SEA Games segala macam, punya pengaruh di PSSI. Nah, yang terakhir juga ingat bahwa Erik itu juga kalau nggak salah jadi anggota kehormatan dari Banser ya. Nah, itu sih masih itu. Jadi selain kombinasi atau kesepakatan antar partai pendukung, yang kedua juga dari sisi amunisi pendanaan, yang ketiga berapa besar kontribusinya terhadap perolehan suara. Itu bisa melihat yang partai-partai itu lihatnya dari mana? Apakah dari apa namanya, survei atau bagaimana melihat? Ya, saya yakin partai pasti akan melakukan pendekatan kepada yang bersangkutan. Istilahnya kalau kami calonkan, apa yang bisa diposisikan. Lain tentu juga mereka punya tim survei kan untuk melihat kekuatan di lapangan seperti apa. Karena kalau partai yang mengandalkan hasil survei atau hasil mengandalkan dari pemberitaan di media sosial, besar kemungkinan akan kejeblos gitu, karena itu kan sifatnya sesat. Tapi kalau saya lihat tuh semakin kesini perang di sosial media maupun di media konvensional juga semakin kencang gitu ya Pak, tentang bahwa si calon ini punya kelebihan ini, calon ini punya kekurangan ini, bahwa calon ini punya kalau dipasarkan dengan ini kemungkinan dia punya bisa mendongkrak sekian persen begitu, dan banyak dimainkan di media, baik itu media sosial maupun di media konvensional gitu. Sebenarnya itu bagi partai atau bagi calon presiden atau calon wakil presiden, itu media masih dianggap sesuatu yang cukup berpengaruh nggak sih sebenarnya untuk hal-hal seperti itu Pak? Untuk saat ini udah enggak lah, itu udah mepet, udah enggak. Karena sekarang yang dari timbang itu kan yang pertimbangan pragmatis, waktunya udah dekat. Apa sih dampaknya kalau misalnya partai memilih si A atau si B? Karena juga ketika seseorang mendekati partai juga kan mereka kan menghitungnya pragmatis. Katakanlah Sandi dan Erik sama-sama mendekati P3 kan alasannya juga pragmatis. Iya. Bisa punya kendaraan kan gitu. Sementara kendaraan juga pragmatis. Emang yang mau naik ke kendaraan gue mau bayar berapa? Dampaknya apa? Bayar kan tidak selalu dalam pengertian bayar uang gitu. Ya, tapi memberi dampak apa gitu. Kayaknya begitu sih kalau gue. Nah, Michael, ideologis itu partai ideologis hanya ada di zaman Orde Lama Pak. Begitu masuk Orde Baru segala macam sama semua itu gitu. Saya masih ingat banget, mungkin kita pernah hidup dulu ada PDI-nya Suryadi ya. Iya kan, kampanyenya meriah gitu. Saya yakin mereka dulu tuh pada nyoblos PDI itu, tapi begitu perolehan suara selalu nomor 3. Yang pertama Golkar, yang kedua P3, yang ketiga PDI. Ya kan? Nah, maka apalagi di era reformasi sekarang, di mana pos politik itu sangat tinggi kan. Bilanya mau jadi bupati aja kan ketahuan harus berapa ke partai ya kan, itu baru bupati ya kan. Belum lagi kalau untuk jadi caleg di DPRD atau DPR. Maka ketika kos politiknya tinggi, hitung-hitungannya kan jadi pragmatis.
Tapi kalau untuk itu tadi Pak, untuk ini apa namanya, sebagai media kampanye, Ya. media sosial maupun media konvensional masih cukup kuat ya Mbak untuk Ya. sebagai media kampanye untuk menginikan apa namanya program kerja atau apa gitu ya. Kalau saya media sosial itu lebih efektif dan lebih murah karena seorang capres iklan di bisnis Indonesia ya pas saya tahu lah misalkan kan costnya ya iklan cetak itu kan tinggi, TV apalagi kan, tapi di media sosial kan enggak. Gratis ya. Bisa bikin Ya, sendiri Pak. paling tim kreatifnya tadi seperti kata Pak Sail, misal tim kreatif harus andal, harus jeli, harus kreatif benar-benar gitu. Taruhannya di situ. Nanti model kampanye ini bisa jadi dua. Pertama, memanfaatkan media online yang cost-nya rendah dengan memanfaatkan media mainstream yang kredibilitasnya tinggi. Dan Ya, kalau jualannya adalah jualan ingin mencapai menekan pengeluaran, ya gunakanlah media sosial. Tapi kalau ingin mengejar kredibilitas, tentu mereka juga akan berkampanye melalui media-media utama. Selain media utama juga mereka juga akan memanfaatkan media-media online baru yang tetap ada pembacanya. Dan biasanya media-media online baru ini kan pembacanya ceruknya sedikit, tapi bisa jadi mudah termasuk mereka yang punya pandangan yang bisa lebih setia lah dalam memilih seseorang. Misalnya saya punya media online, Mas Eko punya media online, Mas Eta punya media online. Subscriber atau pembacanya masing-masing 100. Nah 100 ini kan juga nggak bisa diabaikan. Iya. Apalagi sekarang dengan kenyataan bahwa media online itu tumbuh seperti jamur di musim hujan. Jumlahnya nggak 100-an tapi bisa ribuan. wah, Di satu kota ada banyak media online baru. Itu bukan kota kabupaten atau provinsi, baru di kota kecamatan. Di kota yang lain muncullah di media online lain. Jadi penyebaran kalau dilihat dari mekanisme kampanyenya, pertama tadi menggunakan media sosial, kedua tetap menggunakan media konvensional yang utama atau media mainstream, dan yang ketiga memanfaatkan media online baru. Itu tetap tidak akan diabaikan karena kampanye itu selalu dilakukan dengan memanfaatkan media apapun yang ada. Kayak gitu. Berarti tinggal itu tadi ya. Kira-kira Tinggal tim kreatif dari masing-masing pasangan itu ya, seberapa kreatif mereka membuat media kampanyenya itu ya. ya tim kreatif dan media buyernya. Kalau media buyernya canggih ya bisa canggih gitu kan. artinya mungkin biaya tetap tinggi tapi hasil lebih Oke. efektif. Segmentasinya tepat gitu ya. Media bayarnya itu jeli, memilih media sesuai dengan target atau sasaran yang dituju oleh capres cawapres. Nah di sisi Kalau lain bicara media buyer berarti ini kan peluangnya teman-teman yang di advertising nih untuk panen. Selain peluang teman-teman yang jago konten ya, di 2000 menjelang 2024. dan saya juga melihat ini kan momentum halal bihalal nih selama 1 bulan Syawal. Ini benar-benar akan dimanfaatkan oleh capres cawapres ataupun orang yang ingin menjadi caleg gitu loh. Pasti mereka punya kerabat, ya punya grup WA, ya kan, itu berusaha untuk dikumpulkan dengan label halal bihalal. Dari situ diselipkan. Sosialisasi dan penetrasi bisa berbagai macam sih. Iya. Jadi ini halal bihalal politik ini tahun ini Sawalan ini halal bihalal politik.